dibunyikan gongnya 3 kali, aura mistiknya keluar. Ini sampai merinding semua. Tuh, semuanya. Ternyata emang luar biasa auranya di sini. Bismillah. Baik pemirsa, ikuti terus penelusuran Ki Haji Al-Bantani malam ini ya. Ini sudah sampai di Padepokan Eyang Semar atau kesariannya. Ini kayaknya kayak semacam apa? Kalau di bahasa Al-Hikmah ini buat Ki Haji kayak palakiyah ya. Coba kita coba ya, keluarnya apa nih? Sembilan. Kita cari kertas nomor 9. Ini bisa sahabat Ki Haji Al-Bantani yang dimanapun Anda berada. Katanya di sini, maka kita sampai di sini ada penjelasannya Ki Lang Buana. Ternyata di balik wihara yang begitu megahnya, ternyata menyimpan sejarah yang sangat kuat dengan adanya Padepokan Semar dan patung-patung Semar yang ada di dalamnya. Karena tuanya bangunan wihara yang terletak di daerah Tonjong Bojong Gede Bogor. Konon di balik megahnya bangunan kelenteng ini menyimpan sejarah, bahkan juga ada yang memandang jika Eyang Semar itu hanya sebuah legenda, tapi sejarahnya pernah ada di kehidupan yang nyata. Dengan adanya patung-patung Semar yang dipercayai masyarakat Tionghoa atau orang Cina itu akan membawa keberkahan karena kuatnya mitos yang terkuak di masyarakat umum. Karena sosok Semar yaitu jelmaan seorang dewa yang ada di langit. Untuk sedikit mengenal siapa si Eyang Semar itu, berikut tokoh Semar atau Eyang Ismaya yang makamnya ada di Gunung Tidar. Menurut sejarawan Prof. Dr. Slamet Mulyono, tokoh Semar diketemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Majapahit yang dengan judul Sudamala. Selain berbentuk kakawinan, cerita Sudamala diukir sebagai relief dalam candi suku yang berangkat tahun 1439. Jadi asal-usul Semar mempunyai beragam versi dan semua yakin jika sosok Semar ini ialah dewa yang turun dari langit dan bersatu dengan kehidupan manusia. Semar mempunyai pekerjaan menuntun manusia untuk mempunyai budi pekerti dan menjunjung tinggi kebenaran. Pekerjaan menuntun dan mengayomi beberapa satria itu umumnya dilaksanakan dengan menyamar sebagai hamba, seperti diceritakan dalam kitab-kitab Manikmaya, Kanda dan Paramayoga. Dalam naskah Purwacarita diceritakan jika Semar ialah berasal dari sebuah telur yang dilahirkan oleh Dewi Rekawati. Telur itu dibanting sampai akhirnya terbagi 3 dan Semar tercipta bernama Ismaya keluar salah satu telur itu. Dalam sebuah sayembara di kahyangan Ismaya dan Antaga atau Teja Mantri kala menantang saudaranya yang namanya Manikmaya, mengakibatkan mereka berdua turun ke Arcapada, bumi, dengan berubah rupa. Antaga jadi Togok dan Ismaya jadi Semar. Togok mengasuh manusia-manusia yang serakah dan Semar jadi pamong atau pengasuh dari satria-satria berdarah biru. Ada pula anggapan jika Semar ialah leluhur orang Jawa purba yang rohnya lantas jadi danyang dan menjaga pulau Jawa dan semua Nusantara sampai akhir zaman kelak. Oke, pemirsa, saya sudah sampai nih, pas di pintu Vihara Xianjin Kufo, daerah Tonjong. Coba kamera diambil dulu ininya. Kamera Xianjin Kufo, Tonjong. Ya, masih di area Bojong Gede, cuman di Tonjongnya. Dan saya juga baru tahu ternyata di sini ada sebuah vihara besar ya, yang sangat tua sekali di sini. Coba diambil gambar.
Pemirsa, sahabat Ki Haji Al-Bantani dimanapun Anda berada, jadi tadi Ki Haji lupa sebutkan, ternyata di sini ada juga namanya pesanggrahan ya, tempatnya Eyang Semar. Ikutin terus penelusuran Ki Haji Al-Bantani seperti apa sih pesanggrahan Eyang Semar tersebut. Katanya lengkap dengan patung-patung Semarnya dan anak-anaknya, dan di situ pun ada air asihannya katanya ya, yang diyakini oleh warga sini, dan banyak sekali orang-orang yang datang ke vihara ini meyakini itu air asihan ya. Yuk ikutin terus ya. Nah di sini juga ada nih apa namanya ibu, hanya ada tulisan ibu, ada gentong 2, nggak tahu artinya apa. Tuh. Di wilayah Magelang, Jawa Tengah, sejarah awalnya masuknya agama Islam ke tanah Jawa pun tidak lepas dari sebuah legenda yang menyangkutkan sosok Semar ini. Ceritanya yang populer di kalangan spiritualis Jawa ialah saat Syekh Subakir bertemu dengan Semar. Dalam pertemuan di sebuah puncak gunung Tidar tersebut, Syekh Subakir bermusyawarah dengan bawa sebuah pusaka namanya Kalimasada. Di situ Syekh Subakir buka peti yang terdapat pusaka itu sehingga gunung itu dikenali bernama Tidar yang berasal dari kata petin di udar. Petinya dibuka. Selanjutnya tempat petilasan di Gunung Tidar itu jadi makam yang berubah menjadi sebuah pusara yang di tengahnya tertanam keris pusaka Luk 9 dengan tinggi kurang lebih 2 meter. Dan masih ada beberapa versi mengenai siapa sebetulnya Semar ini. Susah memang untuk menunjukkan suatu hal di masa lalu bila tidak kita saksikan secara langsung. Di sini ada disebutnya Batara Ismoyo ataupun Eyang Semar ya. Eyang Semar, ada juga disebutnya Dewi Rezeki. Cuci muka dan minum airnya ya, kita bunyikan ya. Luar biasa. Begitu dibunyikan gongnya 3 kali, aura mistiknya keluar. Ini sampai merinding semua. Tuh, semuanya. Ternyata emang luar biasa auranya di sini. Coba Ki Haji mau ini ya. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik pemirsa, ikuti terus penelusuran Ki Haji Al-Bantani malam ini ya. Ini sudah sampai di Padepokan Eyang Semar atau pesareannya. Yuk lanjut lagi ya. Ternyata di balik wihara yang begitu megahnya, ternyata menyimpan sejarah yang sangat kuat dengan adanya Padepokan Semar dan patung-patung Semar yang ada di dalamnya, karena tuanya bangunan wihara yang terletak di daerah Tonjong Bojong Gede Bogor. Konon di balik megahnya bangunan kelenteng ini, menyimpan sejarah, bahkan juga ada yang memandang jika Eyang Semar itu hanya sebuah legenda, tapi sejarahnya pernah ada di kehidupan yang nyata. Dengan adanya patung-patung Semar yang dipercayai masyarakat Tionghoa atau orang Cina itu akan membawa keberkahan karena kuatnya mitos yang terkuak di masyarakat umum. Karena sosok Semar yaitu jelmaan seorang dewa yang ada di langit. Untuk sedikit mengenal siapa si Eyang Semar itu, berikut tokoh Semar atau Eyang Ismaya yang makamnya ada di Gunung Tidar. Menurut sejarawan Prof. Dr. Slamet Mulyono, tokoh Semar diketemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Majapahit yang dengan judul Sudamala. Selain berbentuk kakawinan, cerita Sudamala diukir sebagai relief dalam candi suku yang berangkat tahun 1439.
Jadi asal-usul Semar mempunyai beragam versi dan semua yakin jika sosok Semar ini ialah dewa yang turun dari langit dan bersatu dengan kehidupan manusia. Semar mempunyai pekerjaan menuntun manusia untuk mempunyai budi pekerti dan menjunjung tinggi kebenaran. Pekerjaan menuntun dan mengayomi beberapa satria itu umumnya dilaksanakan dengan menyamar sebagai hamba, seperti diceritakan dalam kitab-kitab Manikmaya, Kanda dan Paramayoga. Dalam naskah Purwacarita diceritakan jika Semar ialah berasal dari sebuah telur yang dilahirkan oleh Dewi Rekawati. Telur itu dibanting sampai akhirnya terbagi 3 dan Semar tercipta bernama Ismaya keluar salah satu telur itu. Dalam sebuah sayembara di kahyangan Ismaya dan Antaga atau Teja Mantri kalah menantang saudaranya yang namanya Manikmaya, mengakibatkan mereka berdua turun ke Arcapada, bumi, dengan berubah rupa. Antaga jadi Togok dan Ismaya jadi Semar. Togok mengasuh manusia-manusia yang serakah dan Semar jadi pamong atau pengasuh dari satria-satria berdarah biru. Ada pula anggapan jika Semar ialah leluhur orang Jawa purba yang rohnya lantas jadi danyang dan menjaga pulau Jawa dan semua Nusantara sampai akhir zaman kelak.